semuanya, kembali lagi di channel kami nih, Detak Detik Podcast. Dan dengan saya, host tercinta Alia Karmeliandini dan rekan saya Muhammad Ihsan. Nah, San, hari ini kita mau ngapain sih, San? Nah, jadi di sini tuh kita mau bahas satu kasus nih yang mungkin kalian bisa lihat produknya nih kalau ke rumah nenek, ke rumah teman, apalagi ke rumah orang terdahulu gitu. Biasanya produk-produknya tuh suka muncul di rumah-rumahnya. Kayaknya aku tahu nih. Pokoknya kan kayak kalau misalnya di sekolah juga ada ya kadangnya komputernya Ya, gitu benar. kan. Kalau ada dulu tuh kayak bener-bener hits banget nih pokoknya produk ini nih. Iya, udah masuk ke ranah laptop juga dia. Oke, tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih sama narasumber hari ini. Wah, gila ada kakak cantik banget nih hari ini. Mungkin boleh kita kenalan dulu ya. Dengan siapa nih kakak-kakak? Halo, aku Safa. Aku Lesia. Aku Najwa. Keren banget nih. Makasih banget sebelumnya udah hadir di podcast kita. Nah, kalau boleh tahu nih kesibukan kalian sebelumnya apa sih sebelum diundang ke podcast kita? Sibuk kerjaan tugas saya sibuk ya, kuliah ya. Aja juga. Tugas-tugasnya berat gitu gak sih? Berat banget. Berat banget. Mahasiswa biasa. Lagi happy-happy. Berapa jam tidur sehari biasanya? Tuh. Berapa ya? Iya, biasanya Madia tuh kurang tidur gitu. Iya, Betul, betul. apalagi kalau ujian katanya tuh berempat banget. Ya, nanti jelang ujian kan tugas numpuk loh. Bener banget. Sama dikejar deadline lagi kan. Terus nanya-nanya dulu kali ya. Tadi siapa? Safa, Lesia sama Najwa. Safa, kayaknya asing banget nih nama Safa ya, San? Iya, Safa. Tulisannya pasti pakai SH gak gitu di awalnya? Betul, SH. Oh, SH, tapi disebutnya Safa. Betul. Kalau setahu aku itu SH tuh so ya, jadi sofa gitu, kayak dari nama bukit di Mekah kalau saya. Benar sih. Kalau dalam bahasa Arab juga dibacanya itu. Iya, bukit sofa Marwah. Ya. Kalau dipanggil juga Safa, jadi senyum salam Safa ya. Iya. Jadi Safa banget gitu. Tapi kalau di rumah panggilannya emang kayak gini panggilannya atau ada panggilan lain gitu? Ada gak? Ada. Apa tuh? Najwa ya? Itu apa? Awa. Oke. Mungkin kalian udah gak sabar gak sih buat apa sih namanya podcast hari ini? Sabar banget sih ya. Soalnya ini kayaknya menarik banget. Isunya lagi panas banget dan Di booming ya. Tapi kalian udah pernah nonton podcast Detak Detik dong berarti? Udah dong. Terus gimana? Gimana nih rasanya diundang oleh kami? Kenyataan sih, jujur. Udah skala tinggi nih podcastnya ya. Aduh. Lagi trending Harus sih. trending. Bener, harus banget nih. Oke guys, tadi kan kita udah dengerin nih kayak tentang di awal tuh di-mention nih tentang kayak perusahaan raksasa besar gitu ya sana. Iya, benar. Terus juga kayak pokoknya nih perusahaan elektronik dan ada di rumah nenek, di rumah teman, di rumah kalian juga mungkin ada kali ya. Ya, produk-produknya udah pasti biasanya ada. Biasanya di sekolah-sekolah juga kadang-kadang ada kayak komputer biasanya. Komputer, terus banyak berarti kulkas Ya. tuh. Yang nggak tahu parah banget sih. Yang nggak tahu berarti kurang ke rumah nenek sana. Wah, sibuk banget nih gak pulang kampung nih. Harus liburan pokoknya. Oke, tapi kalian di sini nggak perlu nebak di awal dulu ya, karena bakal ada clue banget nih dari teman-teman kita tentang ceritanya dulu nih. Nanti kalian bisa nih sambil cari tahu apa ya kira-kira perusahaannya, atau nebak-nebak dulu nih di kolom komentar gitu. Ya, benar banget. Benar, boleh coba kita dengerin dulu nih Kak. Apa sih Kak, gimana ceritanya awalnya tuh gimana tentang perusahaan ini gimana ya? Oke, jadi aku mau ngejelasin dikit tentang latar belakang dari perusahaan ini. Jadi perusahaan ini tuh adalah gabungan dari dua perusahaan besar di Jepang gitu ya. Yang pertama tuh namanya Shibauro Kaisakuso. Shibauro Kaisakuso. Kaisakuso. Susah banget San nih kayaknya San nyebutnya. Tapi memang susah ya, emang kalau Jepang susah banget kenapa ya? Dan kita yang Indonesia. Iya. Ya orang Indonesia susah banget karena guys kita ini banget ya fun fact, kita itu orang Sunda jadinya agak susah banget nih ngomong Ya. itu apa tuh tadi Shibauro Kaisakuso. Kaisakuso. Ini nyebut F dulu aja San Ya, yang benar. F pun di sini tuh kayak susah gitu. F tuh kayak Ferdi atau Firman tuh jadi Ferdi sama Firman. Pokoknya Sunda tuh pengen yang simpel-simpel aja ngomongnya. Si Bauro jadi si Bauro aja ya, si Bauro. Oke, terus apa lagi nih Kak? Oke, jadi perusahaan itu tuh didirikannya pada tahun 1875 ya.
Terus satu lagi tuh perusahaannya Tokyo Denki. Nah, Tokyo Denki ini didirikan pada tahun 1890-an. Nah, gabunglah tuh kedua perusahaan itu jadi perusahaan ini nih pada tahun 1939. Kira-kira kenapa mereka merger ini? Ya karena mereka tuh latar belakang perusahaannya sama, terus mungkin tujuan mereka juga sama, yaitu pengen bersaing nih di pasar global dunia gitu kan. Jadi kayak si perusahaan satu ini bergerak di bidang teknologi, terus yang satunya lagi di lampu kayak gitu. Jadi mereka mungkin punya latar belakang yang sama, jadilah mereka merger biar lebih besar lagi nih di Jepang gitu, biar jadi nomor satu. Mereka juga dari abad 19, tapi kan revolusi Kita kayak mereka ini kan sama-sama perusahaan gede ya San ya, maksudnya kayak mereka malah bersatu buat jadi yang terbaik. Padahal kan harusnya kan kalau di Indo nih ya, kan kalian tahu ya kalau di Indo itu yang paling tinggi tuh biasanya ya udah rebut-rebutan siapa yang paling tinggi. biasanya bersaing tuh dua itu gitu kan. Ini malah kolaborasi juga, beda mikirnya nih. Berapa ke depan nih majunya nih perusahaan? Iya benar. Terus dia tuh masuk ke Indonesia tuh kapan? Kayaknya tahun 2000-an ya, sekitar tahun 2000, ya 2005. 2005, oh baru lahir ya kan? Baru lahir kita ini baru lahir. Udah setahun kan itu? Iya udah setahun. Ini benar baru setahun. Terus juga kan, waduh hampir kesebut. Aduh, ini kayaknya penonton yang kalau enggak nih tadi udah hampir ketebak nih. Pokoknya perusahaan itu kan dia banyak ya itunya. Produk-produk digital sudah nyebar banyak. Nyebar banyak tuh kayak komputer, terus kayak Kulkas, bahkan katanya tadi tuh Isen di belakang layar tuh dia bilang kayak katanya gurunya pernah pakai itu katanya. Iya, Gimana dulu tuh San? SD itu dulu pas dia buka laptop tuh, oh ini, oh merek itu ya, dia sering pakai gitu. Terus kepala sekolah juga pada pakai. Kayaknya waktu itu emang terkenal itu perusahaan. Ya, banget. Masih TV aku masih itu masih bagus banget. Udah kesebut. Oke, berarti udah kesebut ya. Berarti nggak usah penasaran lagi nih ya. Sekarang mau penasaran sama kelanjutannya nih. Oke, nah terus aku mau nanya deh, kan itu banyak banget tuh produknya. Kira-kira produk apa sih yang awal kali mereka munculin gitu? Apa sih gitu? Sampai mereka tuh bisa berinovasi sebanyak itu gitu? Dia produk awalnya itu lampu. Lampu? Iya. Wah, jauh banget ya? Iya, telegrafi. Iya, kalau sisi Baura tuh emang telegrafi ya, di bidang telegrafi. Nah, cuman yang Tokyo Denki ini dia tuh lampu pijar produknya. Itu gila banget ya, berawal dari bohlam gitu, tiba-tiba jadi teknologi kompleks. Iya, jadi kulkas malah ya, ini kayak kulkas nih. Gimana gitu? Jadi dari tadinya cuma pencahayaan doang, jadi kayak ada mesin pendingin ya. Mungkin gini kali yang perusahaan satunya tuh dia bikin elektroniknya, terus Ya. nanti dia support lampu nih, jadi kayak nyatu ini elektronik sama lampunya. Ya, benar. Gitu, keren banget sih. Tapi sampai sekarang kan masih ada gak sih tuh perusahaannya masih ada di Indonesia? Masih juga kan. Sebenarnya barangnya ada, tapi perusahaannya mungkin udah bangkrut ya, bisa dibilang. Udah bangkrut ya, padahal produknya bagus ya. Itu aku dengar juga, iya sih, sebenarnya bangkrut juga saya aku dengar. Itu kenapa ya kira-kira bangkrutnya? Awalnya dari apa gitu? Kenapa ya? Sebenarnya ya, kan dia perusahaan yang katanya pengen go internasional nih. Terus juga aku dengernya dia malah didepak sama Bei dari Tokyo ya, dari Jepang. Kenapa? Kan itu kan bagus gitu, mengharumkan nama Jepang. Harusnya dipertahankan nggak sih? Kenapa sih awal mulanya gimana gitu? Ya itu karena mereka tuh punya skandal terbesar banget itu di Jepang waktu itu. Skandalnya benar-benar sangat besar banget, dan mereka juga dia tuh dikeluarin dari bursa efek Tokyo di Jepang. Itu umur perusahaan udah panjang tapi ketahuan ada Ya, skandal. 100 tahun lebih ya perusahaan itu. Bahkan lebih. Ya sebenarnya sayang banget ya. Cuman ya karena skandal itu ya bikin mereka jadi bangkrut. Berarti itu masalah awalnya itu dari internalnya dulu, apa emang dari luar penyebabnya? Entah dari faktor pesaing kah atau gimana tuh? Ya sebenarnya awalnya sih eksternal. Karena di Jepang tuh udah banyak yang apa sih namanya perusahaan yang mirip-mirip, harganya tuh murah. Jadi opsi-opsi elektroniknya udah banyak Iya, gitu buat kayak kenapa. LG, Samsung gitu-gitu kan. Iya, karena kan mereka
harganya lebih tinggi nih si toshib ini gitu ya. Jadi kayak orang-orang di sana pun ya lebih memilih yang murah tapi kualitasnya bagus gitu, tinggi. Itulah mereka apa yang namanya mulai salah lah. Kita kan kalau saat ini itu kenapa tiba-tiba ada skandal gitu hubungannya dengan inflasi itu seperti apa? Jadi karena kalasa itu, nah baru tuh masalahnya di internal mereka. Oh, oke. Nah, berarti udah dari luar ada, dari dalam juga ada ya. Terus kenapa itu? Kenapa dari internal mereka tuh ada konflik apa gimana sih? Ada konflik budaya, soalnya kan di Jepang itu budayanya tuh hierarki gitu kayak gitu. Jadi harus patuh sama atasan. Karenanya juga di kiranya kita ngebangkang gitu sama atasan. Jadi ya apalagi kita ngebantah bener gitu, kayak nanya aja udah dikiranya membangkang nih sama atasan gitu. Ya apalagi bener-bener ngebantah nih kita sebagai bawahan gitu kan. Itu membuat mereka nggak mau apa ya, nggak mau ngomong lah gitu. Kalau walaupun perbuatannya salah mereka tetap diam. Iya, nah aku juga karena takut ya. Tahu aku juga ada mereka punya budaya, dulu mereka punya budaya namanya garmen kue Garam. Garam. Terus garam. nah itu tuh budayanya diungkapkan di buku apa ya, bukunya di 2010 dari Jepang, Introduce of Japanese. Pokoknya itu deh. Nah garam itu artinya membela bertahan gitu, bertahan. Jadi mereka tuh nggak mau, lebih memilih menahan diri daripada keluar dari kesulitan seperti itu, karena mereka kan mendapatkan profit kan dari pekerjaan itu. Oh, Jadi lebih pentingin ya udah yang penting dia dapat profit kan gitu. Kalau kita lihat juga orang Jepang tuh kayak keras ya sebenarnya buat mencari uangnya ya. workaholic gitu loh. Iya, nah terus bahkan tuh aku dengar juga kayak pernah sampai bunuh diri gitu karena emang pressure dunia kerja mereka Katanya bunuh diri kan udah jadi kayak tradisi kan iya, di Jepang. mungkin stressnya banget gitu. Oke, terus ada tindakan lain nggak dari, berarti mereka itu harus nurut banget ya? Ya, pantas juga mereka tuh apa ya namanya, jadi emang di perusahaannya tuh ditetapin tuh punya target gitu loh dari atasan buat bawahannya itu. Jadi kayak setiap karyawan tuh misal ditargetin nih kayak gitu. Nah terus nanti biasanya beberapa bulan tuh kayak tiap bulan itu tuh kayak jadi evaluasi gitu. Nah kalau misalkan dia nggak mencapai target itu bahaya banget gitu. Ya kayak gitu. Oh, bahayanya berarti langsung nyerang ke individu gitu ya? Ya, misalkan atau cuma gaji ternyata Pemecatan ya, pemecatan. oh, langsung dipecat ya, nggak neko-neko. Iya, itu walaupun kesalahan satu kali doang atau berapa kali tuh? Kayaknya satu kali juga udah langsung. Wah, itu Makanya kan pressure. orang-orang di situ memang seketat itu. Nah terus makanya di situ tuh apa ya namanya, kenapa skandal ini besar gitu ya, karena bukan cuma satu orang gitu yang ngelakuin kesalahannya, karena udah dijadiin kayak aturan gitu di perusahaan itu. Jadi budaya tadi tuh udah dijadiin aturan gitu. Oh, jadi kayak udah kebijakan dan semua divisi ngelakuin gitu. Iya betul, jadi bukan cuma satu doang nih. Terus pelakunya juga nih, pelaku si skandal ini bukan cuma satu doang nih pelakunya gitu, kayak bukan individu doang. Jadi emang perusahaannya itu yang ngelakuin Jadi kesalahan. mengarah ke budaya lama-lama. Iya betul. Iya, tanpa kita sadari juga di Indonesia mungkin ada ya misalnya kayak gitu ya. iya. Pasti ada ya, pasti ada ya. Nggak perlu nanya itu ya. Iya sih, itu bahaya banget. Tapi kan mungkin kalau misalnya budaya Jepang tuh mereka nurut-nurut aja ya. Jadi kayak ya udahlah, nurut kayak atasan yang bilang kayak gini, ya udah. Tapi kan kalau di Indonesia kan mungkin bisa beda juga ya ceritanya gitu. Iya, iya. Berarti dari internal juga, eksternal juga ya. Tapi itu berapa lama tuh itu kejadiannya sampai terungkap itu? Dari tahun berapa ke berapa? Mereka tuh mulai melakukan itu di tahun 2008 dan terungkapnya tuh di tahun 2015. Jadi mereka udah satu dekade tuh ngelakuin hal itu gitu. Kalau boleh tahu itu apa sih yang mereka lakuin itu terkait skandalnya itu, mungkin juga dari si laporan keuangannya atau apa gitu? Iya benar, dari laporan keuangannya mereka palsuin. Ya, jadi mereka tuh melebih-lebihkan si labanya. Oh, jadi ini apa, membesarkan laba gitu. Iya, ada hasilnya. Bahkan mereka tuh melebih-lebihkan sampai 1,2 miliar
US dollar. Ikut mama dulu ya. Iya. Dilebihin. Kalau dihitung ke rupiah jangan dulu ya. Berapa ya? Soalnya kebanyakan ya. Iya, kebanyakan banget nolnya. Tapi itu 2008 ya? 2008 sampai 2015. Berarti setelah krisis ya. Aku itu. Iya. 2008. Oh, berarti itu lama juga ya. Pokoknya mereka tuh nahan-nahan gitu loh, nggak ngecatet pengeluaran dia 3 bulan, tapi nanti mereka catatnya di 3 bulan berikutnya gitu. Oh, Jadinya jadi kan naiknya gede banget gitu, karena kan nggak ada sebelumnya. berarti beban sebelumnya tuh kecil gitu. Tiba-tiba Gitu banget. gede banget. Mereka simpan-simpan gitu. Kenapa ya? Mungkin aku pengen tahu deh, kayak kenapa mereka ngelakuin itu gitu. Padahal kan harusnya nih ya, kalau POV anak akuntansi ya, kalian kan anak akuntansi ya. Kan kalau misalnya mereka makin banyak yang labanya, harusnya pajaknya juga makin gede gak sih ya? Terus kenapa sih mereka ada alasan tersendiri nggak sih kenapa mereka digedein gitu? Awalnya karena kawasan itu ya, terus mereka tuh mengakuisisi ada tuh perusahaan apa ya namanya, energi apa gitu. Jadi kayak mereka tuh ngiranya bakal ngurangi beban mereka nih gitu kan, karena kawasan itu gitu. Nah ternyata malah nambah beban gitu, dan akhirnya mereka itu melakukan tadi ngambil bisa nabaknya gitu. Oh, jadi sebelum ini pencatatan itu pembesaran lapangan itu mereka mengakuisisi energi dulu Iya. buat nambah-nambah pendapatan. Iya, Tapi malah sebaliknya. Iya mas, baiknya. Terus kenapa? Tapi kalau aku tuh itu untuk apa, narik para investor gitu. Oh, Biar biar Oh yakin iya gitu. sih, bener gak sih? Bisa kayak kalau misalnya kamu nih San, punya duit banyak nih. Waduh, aminin aja dah. Seorang investor ngelihat perusahaan, wah labanya gede nih gitu, enak nih nanam saham di sini nih gitu. Iya sih, berarti kan itu juga bisa ngasih cash flow mereka lebih bagus karena banyak yang pengen beli nanam modal di sana. Iya, benar. Iya. Pantas mereka ada ketahuan karena modalnya juga nambah terus. Jadi Iya. ya. Dengan juga pelakunya juga bukan pegawai jasa. Iya. Yang berpengaruh Iya, gitu. iya, direksinya sendiri. Makanya nggak ketahuannya. Iya. Iya, Iya, ya. Iya direksinya emang. Oke, tadi kan katanya kasusnya itu dari 2008 nih, 2008. Terus baru terungkap di 2015. Tuh 7 tahun ya berarti ya? Iya, Itu 7 tahun. lama banget ya? Hampir 1 dekade loh itu. Iya, makanya kan maksudnya tuh kayak sebagai POV anak akuntan ya, itu kan harusnya ada audit nih setiap tahunnya. Tapi kenapa audit itu tuh malah nggak menjamin gitu? Jadi kayak cuma apa ya? Formalitas aja Bener, gitu. formalitas doang. Kenapa tuh? Nah itu tuh juga karena kebudayaan mereka itu loh yang kita bahas tadi. Mereka terlalu nurut-nurut aja gitu ya kan. Sama atasan. Jadi auditnya juga kayak Bekerja sama lah dengan untuk memanipulasi laporan ini. Tuh, terus di 2015 itu keungkap karena apa? Karena ada mereka tuh buat tim namanya tim investigasi independen. Nah itu tuh isinya pengacara sama akuntan luar. Nah itu karena adanya kecurigaan terhadap laporan keuangan mereka ini. Nah mereka itulah yang menemukan adanya manipulasi di laporan keuangan ini mereka. Oh, Karena ada desakan dari pihak luar, jadi mereka membentuk tim di 2015 itu. Mungkin sebenarnya pihak luar juga udah curiga kali Iya, ya benar. sama mereka gitu. Cuman takut karena budayanya itu di Jepang. Setelah aku juga memang pada saat itu tuh pemerintahan Jepang emang lagi ngadain transparansi gitu buat ngegait investor-investor. Nah tapi malahan skandal ini terungkap gitu. itu ironi ya, yang tadinya dia tuh buat transparansi mungkin mau menggait investor baru kali ya, itu buat nambah-nambah ke perusahaannya, malah ada bomnya gitu. Iya benar. Bumerang ya, bumerang ya. Bumerang sendiri. Iya. Iya. Iya, tapi kenapa kan tadi kan investigasi independen itu kan dia katanya ada pihak dari itunya sendiri kan, Toshibanya sendiri kan? Ada. Nah, tapi kenapa dia jujur ya? Maksudnya kan katanya bisa diatur nih semuanya. Kenapa dia tuh jujur ya gitu? Mungkin karena ini kali ya, dia bilangnya tadi independen ya, merdeka gitu. Sama ini bukan audit lagi, ini investigasi. Investigasi. Ini lebih ngeri Benar, dari benar. audit. Kalau audit mungkin bisa jelasin kenapa bedanya audit sama investigasi itu. Audit tuh lebih meriksa ke bukti transaksinya gitu loh, tentang laporan keuangannya. bukti-buktinya gitu. Kalau investigasi itu lebih
apa ya, lebih dalam gitu, ditanyain semuanya gitu, diperiksa Jatuhnya kayak kemana. interogasi gitu, mungkin bisa ke ranah budaya perusahaannya kayak gitu. Sampai seluk-beluknya, bukan Iya. cuma bukti tertulis, tapi bukti yang lainnya juga. Iya. Oh, ngeri-ngeri ya. Oke, seru banget nih, sumpah seru banget. Terus gimana sih, kan mereka bangkrut nih ya? Iya. Ini kan mereka bangkrut. Gimana tuh cara mereka ngatasin kerugiannya itu? Nah, mereka menjual divisi mereka gitu, ada berapa ya totalnya itu? 14 divisi ya, Iya, 14 divisi yang mereka jual gitu. Yang terkenalnya itu divisi apa? Chip memory. memory. Dijual ke Dijual ke Apple sama Microsoft. Apple Microsoft. Iya. Itu kan gede banget ya? Iya. Wah, gila, jadi tarif tinggi ya. Langsung jual formula rahasianya. Iya, rahasia. Bahkan aku tuh pernah dengar juga ada divisi apa gitu yang dijual dari Toshiba ke Sharp. Sharp kan sekarang bagus banget ya kualitasnya, kayak bagus banget gitu. Terus juga kulkas juga nggak sih? Ya, kulkas juga aku juga denger itu. Cuman kalau nggak salah Panasonic ya, Iya, kalau saya yang dijual. Itu jadi bukti ya sebenarnya kualitas mereka tuh sebenarnya bagus. Iya, emang sangat disayangkan sih karena padahal ini mereka jadi redup gitu. Karena kesalahan mereka sendiri. Dari segi produk emang bagus sih ya. Iya, emang Cuman kualitasnya memang tinggi. masalah manajemen internalnya aja. Iya, betul. Soal budaya yang di perusahaan mereka itu. Yang gede-gede tiba-tiba turun banget. Kan raksasa besar lagi jadinya. Iya, udah imut banget nih sekarang. Bukan imut bener. Nah kan itu udah dijual-jual tuh. Itu gimana kabarnya Toshiba untuk saat ini? Sebenarnya masih ada, cuman gak terkenal dulu aja, gak hits gitu kayak dulu. Kalau dulu kan kayak, ngedengar nama itu kayak wow gitu kan, keren banget gitu. Tapi sekarang udah redup gitu. Tapi masih dijual di Indonesia. Masih. Tapi sama mitranya di Indonesia, bukan dari Jepang. Berarti produknya masih ada ya sebenarnya. Ada. Cuman sekarang tuh dikenalnya cuma namanya aja. Hanya Lebih sebagai ke mereknya aja gitu. Jadi bukan sebagai perusahaan gitu. Jadinya saingan mereka tuh nambah ya sebenarnya, divisi mereka yang mereka jual juga saingan mereka ya sekarang. Iya. Udah lawan arah ya, bumerang ya. Murah-murah udah akal banget sih Toshiba ini sebenarnya. Tapi mau gak mau ya itu udah nggak ada ini harapan lagi kan buat mengatasi kerugiannya itu. Gak ada pilihan juga mereka. Seru banget sih Kak. Hari ini kita banyak banget nih pembelajaran yang didapetin dari perusahaan yang cuma satu doang ya, yang ya sayang banget nih udah terungkap tadi di awal gitu namanya, padahal kita kalau kita nggak ungkap penonton bisa penasaran banget sih. Tadinya nggak pengen kita ungkap sekarang nih, di next episode aja tadinya. Bener banget tuh. Terus apa nih kira-kira pembelajaran yang bisa kita ambil dari perusahaan ini? Ya bisa dibilang perusahaan Toshiba ini udah gede banget gitu ya. Hanya saja dia teledor di manajemen internalnya ya. Mungkin bisa jadiin pelajaran kita juga. Mungkin kita punya pesan besar nih, amin aja nih ya. Amin. Nah manajemennya bisa diperbaiki lagi melalui pelajaran dari Toshiba ini gitu. Terus nomor satu tuh kejujuran juga ya. Lebih baik jujur gitu daripada kalau gak jujur ntar sumber pemasukannya hilang juga gitu. Orang-orang pada gak percaya sama produk-produk yang mereka buat. Bener, jangan mengharapkan duit aja guys, karena bisa jadi hilang juga ya duitnya, bener. Jadinya yang tadinya dikiranya untung nih segini, nggak taunya malah nggak dapat untung sama sekali. Parah ya. Terus kalau POV auditor nih, Narsum, gimana nih? POV auditor apa sih pembelajarannya sebagai calon-calon auditor muda kita nih di rumah gitu? Iya, kalau misalkan dari sisi auditor sih intinya kita tuh jangan manut-manut aja gitu sama perintah klien gitu. Kalau misalkan kita ngikut-ngikut aja nih, ya kejadian ini tuh bakal terus-menerus gitu kejadian, karena integritas itu adalah kunci utama. Benar, harus profesional ya, bukan cuma yang penting keluar nih tugas audit dapat duit. Iya, bukan cuma cuan, tapi harus profesional juga. Iya. Soalnya dipertaruhkan juga reputasi kita. Benar. Jangan sampai karena satu orang aja nanti malah rugi semuanya gitu ya, San. Iya, bener banget. Bener banget. Oke, seru banget hari ini guys. Nanti kita lanjutin lagi nih. Kita abis ini mau lanjut lagi tentang perusahaan apa sih yang bakal kita bahas. Iya, tunggu Nantinya aja. ke mereka, ke kalian gitu di rumah. Jadi tunggu aja next episode kita. Yoi, dan mungkin kedepannya kita akan undang lagi nih para narasumber tercinta kita ini. Mereka udah kelihatan ahli loh untuk menjawab beberapa hal.
tebak aja ya abis ini pesan apa yang bakal kita bahas. Iya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Dadah.